Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas lagi PAS Gasal ya untuk kelas 12. Kemarin kita sudah membahas tentang statistik. Saya mengulangi lagi ya, nanti khusus untuk kelas 12 kisi-kisinya PAS-nya itu ada 3 materi yang perlu kalian pelajari, yaitu statistika, turunan, sama limit. Lah di video kali ini kita akan membahas tentang turunan. Untuk kisi-kisinya, karena ini saya juga belum ada, nanti akan saya share di Google Classroom kalau sudah ada ya. Oke, kita lanjutkan ke turunan atau derivatif ya. Contohnya ini saya ambilkan dari ulangan yang kemarin. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x kuadrat dikurangi 5x adalah, jadi ini adalah turunan fungsi aljabar, dan ini saya langsung ya, karena nanti di soal mesti langsung kayak gitu, nggak mungkin cuma ditanyakan turunan dari 3x pangkat 4 kayak gitu, nggak mungkin ya. Nah caranya kalian sudah tahu kemarin ya, ini saya sudah tulis. Jadi 4-nya ini kita kalikan dengan 3. Jadi 4-nya ini kita kalikan dengan depannya, berarti 4 kali 3, terus pangkatnya ini dikurangi 1, ini ya, 4 dikurangi 1, ini juga sama, 2 kali 2, terus pangkatnya dikurangi 1, terus ini juga 5 kali, kalau tidak ada pangkatnya seperti ini, itu x-nya itu artinya pangkatnya 1, berarti ini 1 dikali 5 ya, terus ini 1 dikurangi 1, kayak gitu lah. Terus berarti ini ya, 3 kali 4 itu 12, x pangkat 4 dikurangi 1 itu 3, terus ini 2 kali 2 itu 4, terus x pangkat 2 dikurangi 1 itu 1, terus 5 kali 1 itu 5, kali x pangkat 1 kurangi 1 itu 0. Lah, x pangkat 0, sesuatu pangkat 0, sesuatu kalau dipangkatkan 0, itu jawabannya mesti 1 ya, perlu kalian ketahui itu ya. Yang itu paling kalian juga sudah tahu ya. Oke, kalau kita tulis bisa kita tulis kayak gini, f aksen x atau turunan pertamanya adalah 12x pangkat 3 ditambah 4x. Jadi ini kalau x-nya itu pangkatnya 1, itu kalian nggak perlu ditulis ya, cukup ditulis 4x dikurangi 5 kali 1. 5 kurangi 1 kan 5. Berarti inilah jawabannya. Udah paham? Saya lanjut ke contoh berikutnya. Turunan pertama dari fungsi fx kayak gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini, karena ini ada 5-nya, kita kalikan terlebih dahulu ya ke sini, terus 5-nya kita kalikan ke sana. Berarti ini 5 kali 2 itu 10 ya, 10x kuadrat. Terus ini 5 kali 5 itu adalah 25 x kayak gitu. Lah, kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Ini ya, kalau kita tulis jadinya kayak gini ya, 10x kuadrat plus 25. Ini nggak usah dikasih kurung ya. Nah, kalau sudah ya seperti tadi ya, kita turunkan 2 kali 10, terus 2-nya itu dikurangi 1, terus ini kan 1 ya artinya ya, berarti 1 kali 25, terus x pangkat 1 dikurangi 1. Nah, ini kalau dikalikan itu 20, x 2 dikurangi 1 itu 1, 25 kali 1 itu 25, terus ini x pangkat 0. Sesuatu pangkat 0 itu mesti jawabannya 1, sama seperti tadi ya. Ini x pangkat 1-nya nggak perlu ditulis. Jadinya kalau kita tulis jadi kayak gini, 20x plus 25. Karena 25 kali 1 kan 25. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tadi masih turunan fungsi aljabar ya. Ini juga masih sama, turunan fungsi aljabar, cuma ini sekarang pangkatnya itu pecahan. Kalau pangkatnya pecahan gimana? Ya sama. Intinya itu semuanya sama sih ya. Ini tinggal dikalikan ke depan. Berarti 6 kali 3 per 2, x pangkat 3 per 2-nya dikurangi 1. Jadi ingat-ingat itu ya. Intinya tuh kalikan depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Itulah intinya turunan. Nah ini ada 6, ada 2. Kita coret kan bisa. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ya. 3 kali 3 berapa? 9 ya.
9, terus ini 3/2 dikurangi satunya ini kita jadikan samakan penyebut, jadi 2/2 ya. 3 dikurangi 2 berapa? 1, berarti tinggal 9x pangkat setengah. Karena soalnya bentuknya pangkat, berarti kita tulis dalam bentuk pangkat. Tapi nanti kalau misalnya soalnya ini dalam bentuk akar, berarti nanti jawabannya juga kita tulis dalam bentuk akar. Ini kalau ditulis dalam bentuk akar jadinya gimana? Jadinya ini 9 akar kayak gitu. Nah, paham ya? Kita harus menyesuaikan soalnya. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 4, turunan pertama dari fungsi 6 akar X pangkat 3. Lah sekarang ini bentuk akar ya, bentuk akar. Ya, kalau bentuk akar gimana? Kita sama, cuma kita buat dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Lah akar X pangkat 3 kalau dijadikan ke pecahan itu gimana? Jadinya 6 X pangkat 3, akar itu kan sama dengan setengah ya, berarti tinggal 3/2 kayak gitu. Paham ya kalian ya? Kalau misalnya nanti akar 3 dari X pangkat 5 misalnya kayak gitu ya, itu ditulisnya jadi pecahan gimana? X pangkat 5/3 kayak gitu. Kalau tidak ada di sini, kalau tidak ada angkanya, itu artinya per 2. Paham ya? Oke, kita ubah dalam bentuk pecahan terlebih dahulu, jadinya 6x pangkat 3/2 sama seperti tadi. Nah, ini ternyata itu soalnya sama ya, sama nomor 3 ya. Ya udah, berarti saya nggak perlu nerangke, caranya sama ya. Seperti yang di atas, jawabannya pun juga sama. Tapi karena di sini soalnya itu akar, berarti kita harus menulisnya juga dalam bentuk akar. Jadi jawabannya 9 akar kayak gitu. Itu jawaban yang paling tepat itu gitu ya. Tapi kalau nanti misalnya ABC, ya kalian cari yang ada antara ini sama ini yang mana gitu ya. Oke, kita lanjut ke turunan fungsi bentuk U/V ya. Ini bisa kalian kerjakan pakai dua cara. Cara yang pertama kita kalikan, semuanya kita kalikan, jadinya nanti bentuknya itu fungsi aljabar. Atau cara yang kedua dengan U kali V. Masih ingat ya bentuk turunan U kali V ya. Nah, ini kalau yang pertama kita kalikan seperti biasa. Dikalikan ke sini ya, 4x pangkat 3, terus dikalikan ke sana itu 5x kuadrat, terus ini kalikan ke sini 8x kuadrat, terus dikalikan ke sana 10x, terus dikalikan ke sini 12x, terus dikalikan ke sana plus 15. Nah, bisa nulisnya kayak gini nih tadi ya. Terus ini kan ada yang sejenis nih. Nah, kita berarti jumlahkan ya. 5 tambah 8 itu 13x kuadrat, 10 tambah 12 itu 22x. Nah, jadinya kayak gini. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita turunkan seperti tadi biasa, 3 kali 4, terus 3-nya kurangi 1, terus 2 kali 13, 2-nya kurangi 1, terus ini 22 berarti 22 kali 1, 1-nya dikurangi 1. Nah, kalau 15 gimana? 15 ingat konstanta, kalau diturunkan berarti dia sama dengan 0, langsung aja kayak gitu ya. Tapi ini saya tulis, ini 15 kali 0 saya tulis ya. Itu langsung kalian 0 gitu aja boleh, kayak ini langsung 0 gitu juga boleh ya. Nah, ketemunya ini satunya nggak perlu ditulis, 0-nya ini sama x pangkat 0 sama dengan 1, jadinya ditulisnya jadi seperti ini, 12x kuadrat plus 26x plus 22. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan rumus U kali V ya. Pertama kita cari U aksennya terlebih dahulu, berarti ini diturunkan terlebih dahulu ya, berarti 2x, ini 2x kalau diturunkan jadi 2 ya, berarti plus 2, terus ini ada V aksen, kita turunkan, yang satunya berarti ini 4 ya, 4 saja. Udah, kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya kan ini U aksen V plus UV aksen. U aksennya berapa? U aksennya ini 2x plus 2,
kali V, V-nya ini 4X plus 5 plus U, U-nya ini yang depan, V aksennya 4, ini 4. Udah kita kalikan biasa seperti tadi ya. Ketemunya itu, terus ini 8, ini yang sejenis kita jumlahkan, ini juga sejenis kita jumlahkan, terus ini juga sejenis kita jumlahkan. Nah, jadinya seperti itu. Nah, jadinya 12x kuadrat plus 26 sama dengan 22. Sama ya, sama dengan ini ya. Nah, sama, kalian tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Dua-duanya boleh dan dua-duanya juga benar. Oke, kita lanjut. Turunan bentuk U per V. Kalau tadi U kali V, sekarang U per V ya. Kemarin kalian udah tak kasih cara cepatnya, cuma di sini saya mau menerangkan cara panjang dan cara cepatnya ya. Nah, cara panjangnya kita misalkan dulu fx-nya itu y. Lah turunan itu kita mencari x. Nah, berarti itu ini kita kalikan silang, y kalikan ke sana, berarti y kali 2x plus 1 sampai dengan x plus 3, terus ini kita kalikan ke sana, jadinya 2xy plus y sama dengan x plus 3, yang ada x-nya kita dekatkan ya, berarti x-nya pindah ruas ke sana, kalau x pindah ruas jadi min x ya. Terus y-nya pindah ke sana jadi min y. Terus kita itu mau butuh x-nya aja. Berarti x-nya itu kita keluarkan ya. X-nya kalau dikeluarkan ini tinggal apa? Tinggal 2y ya. Nah, ini tinggal 2y. Kalau ini x-nya saya sudah keluarkan berarti tinggal 1 sama dengan 3 min y. Lah kita itu cuma mau butuh x-nya. Berarti yang selain x kita pindah ruas ke sana. Berarti ini kalau pindah ruas karena ini kali, dia kalau pindah itu jadi bagi ya. Jadinya kayak gini. 3 min x plus 2y min 1. Lah yang di soalnya itu kan x-nya di depan. Nah, berarti y-nya kita pindah ke depan. Nah, jadinya min y plus 3 per 2y min 1. Tuh, lah turunan pertama itu tinggal y-nya ini nanti diganti x. Ya, jadi turunan pertamanya jadi apa? Min x plus 3 per 2x min 1. Ini jawabannya. Kalian juga sudah tak kasih tahu cara cepatnya ya ini ya. Kalau ada fungsinya fx itu ax plus b per cx plus d, itu nanti turunan pertamanya itu tinggal a sama d-nya ini kita tukar. Terus tandanya nanti juga lawannya. Gitu ya, masih ingat mungkin kalian ya. Oke. Lah, kita tinggal. Nah, jadinya seperti itu. Ini turun pertama ya, ini kurang seret gitu ya. Oke. Ini turun yang tadi ya, berarti kan ini x itu artinya ini 1x ya. Nah, yaudah kita tinggal tukar. Satunya ini ke sana, satunya ini ke sini. Nah, berarti tinggal tandanya plus, lawannya berarti jadi min ya. Ini kurang turunan ini ya. Nah, ini seret, ini turunan pertamanya jadinya min x plus 3 per 2x min 1. Sama ya? Sama. Kalian bisa pakai cara yang ini, bisa pakai cara yang cepat ini. Silahkan pilih ya. Next kita lanjut. Sekarang persamaan garis singgung yang soal yang berkaitan dengan turunan ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan di titik 2,14 seperti itu ya. Gradien itu sama dengan turunan pertamanya, jadi nanti kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Nah, ini kita turunkan, saya langsung turunkan ya. 2 kali 5 itu 10x, min 3 itu diturunkan jadi min 3. Nah, setelah itu x-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, jadinya 10 kali 2 dikurangi 3. 10 kali 2 itu 20 dikurangi 3. Berarti gradiennya ketemu 17. Terus persamaan garis singgung, masih ingat ya rumusnya ya. Persamaan garis singgung itu y min y1 sama dengan mx min x1. Y ditulis y satunya yang mana? Yang 14 ini namanya y1, yang 2 ini namanya x1. M ini adalah gradiennya yang sudah kita cari tadi, 17 tadi ya. Nah, ketemunya seperti itu. Terus ini y
17 kali X berarti 17X ya. 17 kali min 2 itu min 34. Min 14 nya pindah jadi plus, berarti tinggal dikurangi, jadinya Y sama dengan 17